yang viral saat ini, di mana para biksu melakukan perjalanan religi dengan cara jalan kaki atau biasa disebut tudong dari Thailand ke Candi Borobudur. Lalu kenapa harus Borobudur? Apa keistimewaannya? Dan bagaimana sejarahnya? Mari kita simak. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Merupakan candi dan monumen Buddha terbesar di dunia. Perkiraan dibangun pada tahun 770 Masehi dan selesai pada tahun 825 Masehi. Salah satu pendapat dari sejarawan Y.G. de Gasparis, Borobudur adalah tempat pemujaan yang dibangun pada masa Rakai Panangkaran, yakni seorang Raja Mataram kedua. Pembangunan dilanjutkan Samaratungga dan selesai pembangunan pada masa Rakai Pikatan dengan total masa pembangunan kurang lebih setengah abad lamanya. Candi yang memiliki 6 teras dan di dindingnya dihiasi 2672 panel relief dan 504 arca Buddha, merupakan candi dengan relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Sempat terlantar karena ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Bangunan megah ini ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Sebagai titik tolak, bangunan megah ini melalui serangkaian perbaikan dari masa ke masa hingga pada akhirnya Borobudur berdiri megah seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, dan pada 11 Februari 2022 pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan kaum Buddhis, dan setiap tahunnya umat Buddha dari Indonesia dan mancanegara berkumpul untuk memperingati Trisuci Waisak. Hai guys, menyemarakan viralnya 32 biksu yang melakukan perjalanan spiritual dari Thailand ke Candi Borobudur. Mungkin kalian akan banyak menjumpai istilah-istilah di caption postingan pelbagai konten terkait seperti biksu, biku, bante, dan tudong. Bagi yang belum tahu, berikut penjelasannya. Yang pertama, ada istilah biksu, merupakan sebutan untuk rohaniawan pria Buddha mazhab Mahayana yang berkembang di Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam. Dan biku merupakan sebutan untuk rohaniawan pria Buddha mazhab Theravada yang berkembang di negara Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Dan untuk rohaniawan wanitanya disebut biksuni atau bikuni. Dan istilah bante adalah nama panggilan bagi seorang biksu itu sendiri. Yang terakhir ada istilah tudong, adalah perjalanan religi bante yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Itulah sedikit info yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Halo guys, mungkin kalian sudah tahu dan menyaksikan terdapat 32 biksu dari beberapa negara yang melakukan perjalanan spiritual dari Thailand menuju Candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur, di Kabupaten Magelang. Lalu, apakah Candi Buddha di Magelang hanya Borobudur saja? Jawabannya tidak. Berikut adalah beberapa candi Buddha di Kabupaten Magelang yang akan saya bahas. Yang pertama ada Candi Mendut. Candi Buddha yang terletak di desa Mendut ini didirikan sekitar tahun 829 Masehi pada masa Raja Indra dari dinasti Shailendra. Kemudian ada Candi Pawon. Candi Buddha ini berlokasi di dusun Brojonalan Wanurjo, dibangun pada awal abad ke-9 juga pada masa dinasti Shailendra. Yang terakhir dari Candi Buddha di Kabupaten Magelang yang akan saya bahas adalah Candi Ngawen. Diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8.
Berdasarkan prasasti Karangtengah pada tahun 824 Masehi, candi ini terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Hai guys, jika kalian menyaksikan para biksu melakukan perjalanan spiritual ribuan kilometer ini dengan sound yang sekarang kalian dengar, apakah kalian ingat dengan sebuah serial legendaris Journey to the West, atau juga yang kita kenal serial Kerasakti? Lalu apakah cerita Kerasakti benar adanya di kehidupan nyata? Berikut 3 fakta cerita ini. Fakta yang pertama, cerita Kerasakti yang melegenda itu adalah sebuah cerita fiktif karya Wu Cheng-en yang terinspirasi dari cerita nyata Bhikkhu Tau Sam Chong, di mana Wu Cheng-en hidup pada tahun 1500 sampai 1582 pada masa dinasti Ming. Fakta yang kedua, cerita Tau Sam Chong, seorang bhikkhu yang bertekad mengambil kitab suci ke barat ditemani 3 orang siluman, yakni Sun Gokong, Zhu Baji, dan Sawajiang, adalah tidak benar adanya. Itu hanya bentuk imajinasi pengarang novel saja. Yang terakhir, fakta yang ketiga adalah Bhikkhu Xuanzang, atau dalam bahasa Hokkien dikenal dengan nama Tom Sam Chong, merupakan tokoh yang benar adanya. Beliau lahir pada tahun 602 Masehi dan meninggal pada tahun 664 Masehi. Adalah seorang bhikkhu Buddha, juga seorang pelajar, pelancong, dan penerjemah pada masa dinasti Tang, di mana Bhikkhu Tom Sam Chong diutus Kaisar Taizong menjadi delegator untuk mengambil kitab suci ke barat selama kurun waktu 17 tahun lamanya. Dan beliau pergi sendiri mengambil kitab suci, sedang di novel Wu Cheng-en ditambahkan 3 karakter siluman pengiring. Itulah beberapa fakta dari cerita legendaris Journey to the West. Semoga menghibur dan bermanfaat ya.